أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah pada kesempatan sore hari ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kita dimudahkan oleh Allah menuju ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib dan kemudian melanjutkan meningkatkan iman dan takwa kita dalam pertemuan yang atau pengajian yang rutin kita lakukan. Kemudian salam dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan tema tentang 4 perkara yang akan ditanya pada hari kiamat. Kalau pertanyaannya ada 5, tetapi 5 pertanyaan itu pada 4 perkara. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun shahihun. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, dalam hal apa dia habiskan, tentang ilmunya, dalam hal apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang tubuhnya, dalam hal apa dia manfaatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadirin yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW ini termasuk yang sering kita dengar, yang sering kita dapatkan dari para guru kita. Kita sering diingatkan dengan hal-hal seperti ini, tentang kematian dan bagaimana mempersiapkan kematian itu dengan baik. Kita tahu bahwasanya kematian adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian.
Maka bahasa Al-Quran, bahasa firman Allah itu dha'iqatul maut, merasakan. Jadi semua akan merasakan. Merasakan itu adalah sebuah proses dari awal sampai akhir. Kita seringkali hanya melihat hasilnya. Kita hanya bisa menceritakan orang yang sakaratul maut, tetapi kita tidak bisa merasakan. Jadi setiap manusia pasti akan sampai pada kematiannya yang akan dia rasakan dari awal proses sampai kemudian berakhir. Kemudian setelah itu manusia akan melewati setelah alam dunia, kemudian alam kubur dan seterusnya. Nah, sabda Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang apa yang dialami atau akan dialami oleh anak Adam, oleh semua manusia di akhirat nanti. Kita meyakini. Jadi hadis ini tidak akan bermanfaat apapun, tidak akan berlaku kemudian kita mengabaikannya pun bisa ketika kita tidak percaya dengan namanya akhirat. Tapi kalau kita percaya adanya akhirat, maka kita akan mempercayai apa yang Rasulullah sampaikan ini. Ada orang yang tidak percaya akhirat. Orang mengatakan bahwasanya manusia ini hanya hidup di dunia, setelah dunia selesai. Maka kemudian dia mencari apapun untuk kepuasan selama dia hidup di dunia. Tetapi ketika manusia meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, maka dia akan mempersiapkan bagaimana kehidupan setelah kehidupan dunia ini itu baik, bahagia. Kalau tidak, ya susah. Kemudian kita akan berbicara tentang tentang masalah evaluasi diri dalam sabda Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan bagaimana kemudian kita percaya yang gaib, orang belum dijalani, belum dirasakan. Kalau seperti itu, maka orang yang seperti ini dia tidak percaya dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, bahkan pada masa yang tidak diketahui. Dan ini nanti berefek pada dia tidak yakin pula terhadap Al-Quran maupun sabda Rasulullah. Kalau kita membaca Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW, di sana dijelaskan tentang masalah-masalah akhirat. Maka tidak ada gunanya lagi dia berdoa. Doa itu kan seringkali hubungannya dengan akhirat. Jadi doa itu seringkali hubungannya dengan akhirat. Permintaan kita kepada Allah itu tidak hanya masalah-masalah duniawi. Doa yang paling sering kita sampaikan kepada Allah itu dominannya akhirat. Dan yang paling kita hafal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan doanya tidak berhenti di situ. Tetapi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama dunia, dua yang terakhir akhirat. Artinya akhirat ini sebenarnya sesuatu yang kita harapkan, diharapkan oleh manusia, meskipun cara untuk menggapainya berbeda. Satu permintaan kita sama Allah yang masalah dunia ini kita kejar habis-habisan. Dua yang kita harapkan di akhirat nanti bahagia dan tidak masuk neraka, tidak kita cari dengan sebagaimana kita mencari dunia, santai. Sing penting mlebu swarga, mampir neraka sithik ra apa-apa. Padahal mampir neraka sedina satu hari itu kan 1000 tahun di dunia kan gitu. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang dalam dirinya masih ada kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga semua. Meskipun kemudian ada berproses, ada hamba Allah yang dijanjikan masuk surga. Dalam sebuah riwayat dikatakan 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Ya, siapa 70.000
orang Pucang Gading ini berapa puluh ribu penduduk? 30-an. Dari zaman Nabi sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti hanya 70 ribu yang masuk surga bighairi hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Yang lainnya pakai hisab. Melalui proses yang panjang, melalui pengadilan. Dan dalam pengadilan Allah inilah maka nanti akan diputuskan, oh kamu terus masuk surga, surganya tipe A. Kalau dulu pernah kita bahas ya, saya singgung masalah masjid saja. Rasulullah menyampaikan man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan berikan dia rumah di surga. Secara tekstual, siapa yang bangun masjid, satu orang bangun masjid satu, dia akan berikan rumah di surga. Nah, kita bangun masjid itu rame-rame. Jadi kan kita bangun masjid itu kan di Indonesia jarang ya orang bangun masjid satu masjid didanai oleh satu orang. Mesti dananya gotong royong. Maka dapatnya ya tidak rumah, kos-kosan Pak di surga. Siapa yang dapat rusun? Betul. Yang nyumbangnya paling banyak ya kamarnya paling besar. Kurang lebih seperti itu ilustrasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan di akhirat nanti semua manusia tidak akan sampai pada tujuannya apakah surga atau neraka sebelum melalui beberapa pertanyaan ini. Nah, kalau pertanyaan di alam kubur kan man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, ada tiga pertanyaan. Wa man nabiyuka itu masih di alam kubur. Kalau di akhirat nanti paling tidak hisabnya seperti ini. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, kalau ini dalam poin yang pertama itu saya sampaikan di dalam surat Al-Insyiqaq maupun surat Al-Haqqah, Allah sampaikan seperti itu. Ada orang yang mendapatkan catatan atau bukunya dari tangan kanan dan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia dikasih buku catatannya, rapornya, kemudian diterima dengan tangan kanan, hisabnya ringan. Tapi kan ada yang kemudian menerimanya dengan tangan kiri, dia malu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Atau kemudian dia menerima dengan tangan kirinya. Maka kemudian seandainya saya tidak menerima buku itu di akhirat, di dunia kan juga sama. Apalagi nanti akhir tahun, kemudian catatannya banyak. Sekarang kalau di Indonesia ada KPK, ada kejaksaan, polisi dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, nanti di akhirat itu tidak akan lepas. Allah akan secara detail apa yang kita kerjakan itu Allah tulis dengan baik. Nah, di sini penjelasannya di sini. Pertanyaan tentang an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini yang di Masjid Nurul Ulum ini ada yang mungkin 17 tahun, 20 tahun, 27 tahun, 35, 45, 50, 60, 70, di atas 70 bukan ya? Wah, di atas 70, di atas 80 gak ada. Kita nggak tahu nih di antara kita ini kalau kita bicara masalah kematian jadi ngeri sendiri. Ini dari usia yang ada di masjid ini siapa yang duluan? Misal kalau kemudian ditanya siapa yang mau duluan, kira-kira ada ngaceng atau enggak?
Maka pertanyaan seperti ini, an umrihi fima afna, tentang umurnya sudah apa dia habiskan umur itu. Jangan kemudian merasa usianya paling muda kemudian wah saya ini paling sedikit dosanya. Belum tentu. Maka ini menjadi evaluasi diri kita sudah diberikan oleh Allah usia sampai hari ini. Sekian tahun ini itu apa? Menjadi evaluasi bagi kita, muhasabah bagi diri kita. Apalagi nanti ada pergantian tahun. Nah, pergantian tahun apa yang sudah kita lakukan? Selama ini kita sudah berbuat apa? Sudah apa yang kemudian kita lakukan yang akan kita persembahkan untuk Allah. Dan ini sampai hari ini kita masih bernafas, Allah masih memberikan kita kesehatan, sebuah nikmat yang luar biasa. Agar kemudian hari-hari kita yang mana kita tidak tahu sampai kapan kita akan diberhentikan oleh Allah, maka hari-hari kita ke depan ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah kita bahas Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Allah berikan tanda-tanda kematian. Jadi memang ada orang yang meninggal tiba-tiba, tapi sebenarnya semua manusia Allah berikan tanda-tanda kematian. Secara normal kita tidak berbicara yang kemudian meninggal mendadak, tapi sebenarnya semua Allah berikan tanda-tanda kematian. Meskipun kemudian tanda-tanda kematian ini seringkali kita persepsikan sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh manusia ketika dia akan meninggal. Wah, 40 hari ya, kita biasanya bilangnya seperti itu. Tapi kan kita tahunya setelah meninggal. Coba kita tahunya sebelum meninggal. Yang mau meninggal ngeri, yang tahu tanda-tandanya juga ngeri, Pak. Misalnya tetangga panjenengan siapalah, kita dikasih tahu oh sebentar lagi 40 hari lagi, 35 hari lagi akan meninggal. Itu serem, Pak. Ini kita melihatnya juga serem, yang dikasih tahu itu juga bingung. Untungnya Allah rahasiakan semuanya. Dan kita tahu setelah orang meninggal, oh iya si A kemarin nggak biasanya seperti ini. Tanda-tanda itu kita tahunya setelah dia meninggal. Tapi sebelum meninggal Allah rahasiakan semua. Ya Allah rahasiakan semua. Meskipun sekali lagi tanda-tandanya itu ada. Tanda-tandanya kalau seperti dikatakan oleh Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, qad wahanal 'azmu minni wasta'ala rasul syaiban. Tulang-tulang yang semakin melemah dan kemudian uban. Jadi kalau tenaganya itu sudah berbeda, semakin menurun, berbeda dari tahun yang lalu, kemudian rambutnya sudah mulai berubah, berarti sudah ada tanda-tanda kematian. Tapi jangan kemudian panjenengan pulang ke rumah kemudian rambutnya disemir, kemudian jenggotnya semir, hitam semua, tanda-tanda kematian enggak ada. Tapi itu lumrahnya orang seperti itu. Nah, tulang kita semakin melemah, orang semakin tua kan semakin melemah. Dan orang yang mau meninggal biasanya juga seperti itu. Tapi kalau orang sakit, biasanya Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan, dia melakukan sesuatu yang normal kembali sampai kemudian Allah cabut nikmat yang sementara Allah berikan. Biasanya seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Semakin panjang usia kita, maka pertanyaannya juga semakin banyak. Jadi pertanyaannya akan semakin banyak. Apalagi kalau sebagaimana kita hafal dalam surat Yasin, semua akan dibungkam oleh Allah. Jadi mulut kita akan ditutup, dikunci oleh Allah, kemudian yang lain berbicara.
Ini maka tadi kalau Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik adalah usianya panjang, amal perbuatannya baik. Sebaliknya usianya panjang tetapi perbuatannya buruk. Maka ketika Allah berikan sampai kita bisa hidup hari ini, nah kita berpikir Allah sudah berikan kepada kita ini berapa lama. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini makin lama makin berat ini pertanyaannya. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa dia kerjakan atau dia perbuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu. Kita belajar ngaji di majelis zikir, majelis taklim, itu untuk mengangkat derajat kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tapi tanggung jawabnya ada. Semakin banyak kita belajar, maka sebenarnya kita berproses untuk menjadi lebih baik. Karena pengetahuan kita akan semakin bertambah. Orang yang sering berada di majelis taklim, majelis zikir, dia akan tahu lebih banyak mengetahui daripada yang tidak. Bagaimana dia taharahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana khusyuk itu, bagaimana puasa, hakikat zakat itu apa, hakikat berdakwah itu apa, hakikat kebaikan itu apa, itu akan kita tahu terus. Bagaimana keimanan itu bisa bertambah, bagaimana iman itu bisa turun. Dikatakan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu fluktuatif, naik turun, naik dengan ketaatan dan kemudian turun dengan kemaksiatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berada dalam ketaatan, kita mau percaya atau tidak, mengakui atau tidak, iman kita itu naik. Kita sholat, iman kita naik. Kita baca Quran, iman kita naik. Kita bicara dengan orang lain, itu bicara yang baik, iman kita naik. Seperti itu. Nah, itu tandanya kita tahu iman kita naik atau turun, mudahnya dari sana. Semakin banyak kebaikan, maka semakin tinggi keimanan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW kan menyampaikan imatatul adza 'anit thariq. Jadi di antara keimanan itu menyingkirkan kotoran di jalan, sesuatu yang menghalangi manusia. Ya apapun bentuknya, nggak harus duri. Maka pertanyaan yang kedua ini tentang ilmu untuk apa kemudian dia menggunakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin kita belajar, harapan kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ini semakin baik. Ibadah yang kita lakukan juga semakin baik. Hubungan kita, muamalah kita dengan orang lain semakin baik. Mohon maaf, bukan kemudian menghubung-hubungkan, tetapi biasanya kita ini sudah akan semakin mendekati perhelatan tahunan, 5 tahunan, meskipun kemarin diundur karena ada COVID. Ini ujian keimanan, karena muamalah kita dengan saudara-saudara kita kadang-kadang kemudian terjadi gesekan dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang posisi iman kita nanti di mana? Menjaga agama kita untuk tetap netral, adil, itu tidak mudah. Ada orang yang kita boleh membenci orang, tetapi juga tetap harus adil terhadap yang kita benci. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu terhadap seseorang menjadikan kamu tidak adil. Kalau orangnya baik ya kita katakan baik, kalau buruk ya harus katakan buruk. Seperti itu. Jangan karena bolone dewe akhirnya baik buruk dibilang baik. Karena kemudian musuh kita baik buruk dikatakan jelek. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian
iman kita, kemudian keislaman kita ini diuji dalam hal-hal seperti ini. Allah menguji terkait hubungan manusia dengan Allah seringkali mungkin sedikit. Paling kita diuji khusyuk atau tidak ketika sholat. Tapi hubungan dengan sesama, dengan suami istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan relasi dan lain sebagainya, ujiannya masya Allah luar biasa banyak. Seperti itu yang kedua. Maka menerapkan ilmu dalam masalah muamalah itu menjadi sesuatu yang penting. Yang ketiga, nah ini berat lagi tentang wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kalau yang lain ditanya satu, tapi harta Allah tanya dua. Harta ini kalau dalam poin yang ketiga itu saya tulis harta itu terkait dengan pekerjaan, jabatan, usaha, atau segala sesuatu yang menghasilkan materi dalam kehidupan kita. Maka Allah akan tanya dua hal. Bagaimana kemudian caranya untuk mendapatkan? Bagaimana caramu untuk mendapatkan gajimu? Bagaimana caramu mendapatkan kedudukanmu? Bagaimana caramu mendapatkan jabatanmu? Bagaimana caramu mendapatkan meningkatkan usahamu? Dan itu Allah tanyakan semua. Dan itu konsekuensinya dalam Islam itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita usahakan ini mempunyai pengaruh hubungan kita dengan Allah. Kan ada sebuah hadis itu ya, hadis yang cukup panjang. Ada orang yang berdoa kepada Allah, berdoanya di situ dikatakan sampai berdebu dia, kemudian sampai lusuh dia minta sama Allah, tetapi malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu haram. Jadi sesuatu yang haram, yang dimakan pun haram. Maka ini mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Maka ini yang Allah pertanyakan pertama dulu. Kamu dapat uang, harta itu dari mana? Kalau dia pengusaha, dapatnya dari mana? Prosesnya seperti apa? Kalau dia sebagai seorang pejabat, caranya untuk dapat jabatan itu seperti apa? Normal, karena prestasi, atau kemudian kolusi dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia seorang pedagang, bagaimana kemudian usahanya itu dia dapatkan? Nah, ini awalnya, lolos, dia dapat usahanya, modalnya baik, caranya baik, dia mendapatkan jabatan karena prestasi, karena memang orang baik dan seterusnya, aman. Pertanyaan pertama lolos. Tapi begitu apa yang kita usahakan itu kita miliki, maka kalau dalam definisi harta dalam syariat itu sesuatu yang kita miliki. Karena sesuatu itu kita miliki, maka kemudian kita punya hak penuh untuk membelanjakan. Maka hak zakat itu dari harta yang kita miliki, yang kita kuasai. Itu definisi tentang harta. Maka begitu kita kuasai, ujian datang lagi. Setelah kita kuasai, kita belanjakan untuk apa? Untuk apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk apa? Untuk kita berikan kepada orang tua, kepada saudara. Saya kemudian diberikan untuk infak dan sedekah. Ternyata diberikan untuk untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini pembelanjaan dari sesuatu yang kita kuasai ini ditanyakan lagi sama Allah. Nah, kita mengeluarkannya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya kan kalau pas pemilu itu kan banyak orang bakar uang gitu. Nah, uang kan terbang kemana-mana, Pak. Luar biasa. Jadi tahu-tahu ada uang, sudah nggak ada serinya ini. Nah, itu masalah harta. Harta Allah tanya dulu, dari mana dapatnya, bagaimana kemudian membelanjakan. Maka di dalam Islam
kemudian fasilitasi. Bagaimana yang sudah kita kuasai ini kemudian dibelanjakan pada jalannya, pada tempatnya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Semuanya itu tidak lain adalah untuk agar apa yang kita miliki ini kemudian kembali lagi kepada diri kita, bukan kemudian habis. Harta itu kan yang kita makan habis, yang kita pakai itu usang, tetapi yang kita keluarkan itu yang kekal. Kan unik. Harusnya yang kita makan, kita kuasai itu yang kekal, ternyata kan tidak. Harta yang kita makan habis, yang kita pakai usang, kita bosan dengan apa yang kita pakai, tapi yang kita keluarkan di situ kekal. Apakah yang kita keluarkan itu baik atau buruk? Kalau baik, kekal menambah pahala kita, tapi ketika buruk, kekal juga menambah dosa kita. Ini harta. Monggo bagaimana kita mengelola harta titipan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan bertanya tentang an jismihi fima ablagh, tentang badannya, tubuhnya, untuk apa dia manfaatkan. Apa sih tubuh itu? Dari rambut sampai ujung kaki. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada kemaluan, ada perut. Akan ditanya satu-satu oleh Allah. Nah, kalau sekarang mulut kita bisa berbicara, tapi di akhirat nanti mulut kita akan dikunci, semua akan berbicara. Mata kita pakai untuk apa? Telinga kita dipakai untuk apa? Maka ada yang namanya riya dan ada yang namanya sum'ah. Riya sesuatu yang yang dilakukan kemudian ingin dilihat dalam pandangan mata, atau sum'ah sesuatu yang ingin diperdengarkan pada orang lain. Nah, sekarang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, media sosial kan hubungannya dengan jasad manusia. Orang joget-joget, dia pikir joget-joget kemudian di video untuk dirinya sendiri. Ternyata kan tidak. Dia sebarkan ke sana kemari, dan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dihapus. Di dunia saja kebaikan, kesalahan yang kita dokumentasikan kekal. Apalagi nanti yang ada di hadapan Allah. Kan mohon maaf, kadang-kadang kita mikir nggak malu gitu. Mungkin masih muda, masih SMP, SMA atau kuliah, nyari duit dengan seperti itu. Tapi begitu dia tua, ada anaknya, ada cucunya, ya Allah, dulu ternyata mbahku pencilaan. Dan ini menjadi pandangan baru bagi generasi sekarang. Kalau dulu orang ingin sejahtera hidupnya sekolah, sekarang enggak, joget-joget, kemudian diupload, dapat duit. Ngapain sekolah? Sampai ada persepsi seperti itu. Nah, padahal sekali lagi belajar sekolah itu sebenarnya adalah untuk menaikkan derajat manusia di hadapan di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi bagi kita semua, bahwasanya di akhirat nanti kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semakin banyak bersyukur, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Tetapi yang kita kufur, kita tidak memanfaatkan dengan baik, kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk menambah kebaikan. Saya rasa ini mungkin kalau masih ada waktu, monggo kalau ada yang ingin diberitakan. Wallahu a'lam. Ya, Pak.
dari IAIN. Kami adalah kalau itu betul itu sangat memprihatinkan. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang berita dalam masjid yang konon dilakukan oleh para mahasiswa IAIN. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kemudian sahabat mengatakan, apakah kami harus menutup diri? Tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan, malu kepada Allah bukan seperti itu. Malu pada Allah itu menjaga mata, menjaga kemaluan, dan kemudian menjaga jiwa atau menjaga jasad. Salah satu yang dicabut yang dicabut dari manusia sekarang itu rasa malu. Dan rasa malu ini yang salah satu sifat yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika rasa malu itu dicabut, maka dia akan melakukan apa saja. Maka kan dikatakan dalam hadis itu juga, idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nabi mengatakan seperti itu. Sabda itu bukan berarti menjadi alasan kita kalau nggak punya rasa malu kemudian bisa berbuat apa saja. Tidak, itu sebenarnya sindiran halus tapi keras. Kalau kamu tidak malu, maka hati-hati dengan perhitungan Allah. Sebenarnya itu adalah ancaman. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu, maka kamu akan mendapatkan azab, engkau akan mendapatkan perhitungan, catatan amalmu buruk dan seterusnya. Nah, ini dicabut. Maka kalau ini dicabut dalam diri manusia, maka sudah, mohon maaf, salah satu hal yang ada dalam diri manusia itu kan rasa empati, kemudian tenggang rasa dan lain sebagainya. Ini kalau ini hilang. Kalau dulu ada pendidikan moral, itu hilang. Ya akhirnya hubungan sesama manusia itu hambar. Karena sekarang orang menganggap hubungan sesama manusia itu seperti manusia berhubungan dengan benda mati. Mohon maaf, ini di luar konteks yang ditanyakan Pak Farhan tadi. Kita ini di kampung lagi kerja bakti rame-rame di kampung. Tiba-tiba ada orang lewat pakai motor. Normalnya orang kalau lewat melihat orang banyak kemudian sedang kerja bakti, lewat permisi, kan gitu. Atau turun dituntun, ini kan nyelonong. Itu yang sederhana. Apalagi kemudian seperti yang kita lihat, masjid menjadi tempat untuk joget dan lain sebagainya. Dan banyak. Nah, ini kita bisa, dan itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bagaimana kemudian dari diri kita, keluarga kita, dan dalam yang lebih luas lagi memberikan contoh yang lebih baik. Nah, ini memang rasa malu dicabut oleh Allah. Kemudian dari sisi lain, rasa takut musuh terhadap Islam itu juga dicabut oleh Allah. Itu juga ada. Ya, saya rasa seperti itu. Mohon maaf, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi evaluasi dari kita bersama, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, kemudian membimbing kita dalam jalan kebenaran. Kita bisa bertemu dengan Allah dalam